Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin Ahmad beserta Ibu Nyai Haja Mu'imah Falasifah yang saya harapkan barokah manfaat ilmunya. Kepada guru pengampu tafsir tematik Ustadz Ahmad Yudhomi yang selalu membimbing saya beserta teman-teman saya. Dan tak lupa kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan saya. Baiklah, di sini saya akan menerangkan mengenai profil Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Pondok Pesantren Bahrul Ulum merupakan salah satu pondok terbesar dan tertua di Jawa Timur, di mana tidak pernah luput akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya. Dalam sistem pendidikan formal, pondok ini bekerja sama dengan negara luar, yakni dari negara Mekah, Syria, Lebanon maupun Al-Azhar Kairo. Pondok Pesantren Bahrul Ulum berdiri sejak tanggal 6 September 1966, di mana letak Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini berada di kurang lebih 3 km sebelah utara Jombang Kota. Pondok pesantren ini memiliki lokasi yang sangat strategis. Langsung saja masuk ke sejarah. Pada tahun 1825 datanglah seorang yang bernama Abdussalam. Beliau bergelut dengan semak belukar selama kurang lebih 13 tahun. Di mana setelah dia membabat di hutan tersebut, beliau mendirikan sebuah perkampungan yang dimana di tengah-tengah perkampungan beliau mendirikan sebuah gubuk atau musala kecil yang dinamakan dengan Pondok Selawe. Seiringnya waktu, Kiai Abdussalam sepuh, beliau mengutus kedua menantunya yakni Kiai Utsman dan Kiai Said untuk meneruskan perjuangan beliau, di mana Kiai Utsman meneruskan Pondok Selawe, sedangkan Kiai Said beliau mendirikan sebuah pondok yang dimana dinamakan dengan Pondok Syariat. Setelah keduanya meninggal, Kiai Utsman tidak memiliki seorang putri, maka dari itu menantu dari beliau yang bernama Kiai Asy'ari yang merupakan kakek Gus Dur, beliau membawa sebagian santri Kiai Utsman ke Desa Keras yang dimana sekarang menjadi Pondok Pesantren Tebu Ireng. Sedangkan perjuangan Kiai Said diteruskan oleh putranya yang bernama Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah merupakan seorang kaya raya yang dermawan yang dimana beliau memiliki sawah pertanian yang sangat luas. Dari itu beliau memiliki gubuk beras di mana-mana. Konon inilah yang menjadi kisah desa tambak beras. Langsung pada tahun 1914 putra dari Kiai Hasbullah bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah pulang dari studi belajarnya dari kota Mekah. Beliau mengubah sistem halakoh menjadi sistem madrasah, di mana Kiai Haji Wahab Hasbullah dibantu oleh kedua adiknya yang bernama Kiai Haji Abdul Rahim dan Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Haji Abdul Hamid. Kemudian Kiai Haji Abdul Rahim beliau lebih fokus pada madrasah, sedangkan Kiai Haji Abdul Hamid beliau lebih fokus kepada pondok pesantren. Untuk beliau sendiri Kiai Haji Wahab Hasbullah beliau lebih fokus dalam ranah organisasi, yang dimana organisasi tersebut hingga sekarang masih eksis di tengah masyarakat, yakni organisasi agama yang sangat besar, yaitu Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926. Kemudian pada tahun 1942 Kiai Haji Wahab Hasbullah meminta restu kepada ibundanya yang bernama Ibu Nyai Latifah untuk mendirikan Pondok Pesantren Putri yang diberi dengan nama Pondok Pesantren Latifiyah, hingga sekarang masih ada. Setelah itu Kiai Abdul Rahim dan Kiai Haji Abdul Hamid mengutus keponakannya yang bernama Kiai Haji Abdul Fattah, di mana Kiai Haji Abdul Fattah mengingat santri sangat banyak, beliau mendirikan sebuah madrasah ibtidaiyah Islam yang kemudian berubah menjadi madrasah ibtidaiyah.
Setelah itu pada tahun 1951 beliau Kiai Haji Abdul Fattah atas restu para sesepuh beliau mendirikan sebuah pondok pesantren Al-Fatimiyah, yaitu Pondok Putri. Kemudian pada tahun 1964 beliau mendirikan Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 4 tahun yang berubah menjadi Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 6 tahun hingga sekarang. Pada saat 1985 beliau Kiai Haji Abdul Fattah beliau mendirikan perguruan tinggi di mana yang diberi nama dengan Mahat Ali atau Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Langsung masuk ke kepimpinan kolektif. Pertama, kepemimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum berada di tangan Kiai Haji Muhammad Sholeh Abdul Hamid, yaitu beliau berjabat pada tahun 1987 sampai 2006. Periode kedua diteruskan oleh Kiai Haji Amanullah Abdul Rahim. Beliau sangat singkat menjabat sebagai pemimpin Pondok Pesantren Darul Ulum karena beliau hanya menjabat 1 tahun, yaitu pada tahun 2007 sampai 2008. Sedangkan kepemimpinan ketiga berada di tangan Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang dimana Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab, di mana beliau menjabat pada tahun 2009 hingga sekarang. Mudah-mudahan beliau tetap diberi umur panjang dan kesehatan. Amin. Langsung saja masuk ke sejarah logo Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang. Pada tahun 1965 beliau Kiai Haji Abdul Wahab memanggil sebagian santrinya untuk memberi nama pondok tersebut, yang dimana beliau memilih Pondok Pesantren Darul Ulum sebagai nama pondok pesantren yang berada di Tambak Beras. Kemudian setelah ada nama pondok pesantren, beliau sayembara untuk menentukan ayat yang dituliskan di logo. Maka dari itu beliau memilih surah Al-Kahfi ayat 109. Setelah selesai penulisan surah Al-Kahfi ayat 109, beliau mengutus salah satu santrinya yang bernama Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad untuk membacakan manakib. Langsung kita masuk ke sistem pendidikan pada Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang. Di sini sistem pendidikan Pondok Pesantren Darul Ulum ada 2 sistem. Yang pertama pendidikan pesantren dan yang kedua pendidikan formal. Dalam sistem pondok pesantren atau pendidikan pesantren lebih ke materinya lebih ke pengajaran kitab kuning. Sedangkan pendidikan formal kurang lebih sudah ada 21 unit formal dari prasekolah hingga perguruan tinggi. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang dari sejarah maupun profil Pondok Pesantren Darul Ulum, bisa jenengan tambahi sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.